Kelompok 10. Getty Candika Duabella Mirella Frasilia Legisem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Candika Dewi dengan NIM 1920602118. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Studi kasus 1, peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan di berbagai negara. Yang nomor 1, dari ketiga studi kasus di atas, mengapa yang menjadi salah satu fokus utama penyaluran instrumen keuangan Islam adalah untuk meningkatkan kualitas SDM? Jawabannya, pembangunan dalam perspektif Islam memiliki dampak yang menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing yang mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Skema keuangan sosial Islam memiliki potensi besar bagi perekonomian dan pembangunan karena dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan, berkontribusi pada perekonomian dan pembangunan serta menjadi kesejahteraan. Untuk nomor 2, dari ketiga studi kasus di atas, negara manakah yang mempunyai sistem pemungutan dan penyaluran instrumen keuangan Islam yang paling efektif dan mengapa? Jawabannya adalah Brunei Darussalam, karena pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama dalam penyaluran zakat di Brunei Darussalam. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kemiskinan ekstrim berupa ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari yang dihadapi oleh Brunei Darussalam, melainkan hanya kemiskinan relatif. Namun, di sisi lain, pengelolaan zakat memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan pergentasan kemiskinan. Menurut Mahfuz et al. 2018 yang melakukan analisis pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, menemukan hasil positif tidak signifikan antara tingkat penyaluran zakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perhitungan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menggunakan variabel zakat, melainkan juga variabel kontrol, di mana setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Baiklah, saya akan memaparkan sebuah studi kasus yang berjudul Peran Keuangan Sosial Islam dalam Pembangunan di Berbagai Negara. Yang pertama adalah, menurut saya, apa saran saya terhadap penyaluran dan pemungutan instrumen keuangan Islam di Indonesia sehingga hal tersebut bisa efektif mempengaruhi perekonomian? Jawabannya adalah, yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf link suku perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah bantuan modal usaha unggulan saat kritis. Dan studi kasus kedua yaitu peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan di negara minoritas Muslim. Soalnya adalah, dari ketiga kasus di atas, mengapa yang menjadi salah satu fokus utama penyaluran instrumen keuangan Islam adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. Karena pembangunan dalam perspektif Islam memiliki dampak yang menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing yang mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Skema keunggulan sosial Islam memiliki potensi besar bagi perekonomian dan pembangunan, karena dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan, berkontribusi pada perekonomian dan pembangunan, serta mencapai kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Prazilia Legisa Maharani, NIM 1920602107. Saya akan melanjutkan membacakan soal studi kasus 2 nomor 2 dan 3. Nomor 2, dari ketiga studi kasus di atas, negara manakah yang mempunyai sistem pemungutan dan penyaluran instrumen keuangan Islam yang paling efektif? Mengapa? Jawab, Singapura karena
Perkembangan wakaf di Singapura sangat pesat. Wakaf mempunyai andil sebesar dalam membangun komunitas Muslim Singapura. Pembangunan masjid dan madrasah mulai berkembang semenjak munculnya wakaf. Wakaf di Singapura hingga saat ini tetap dipertahankan karena merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh penduduk Muslim setempat. Munculnya wakaf dapat membiayai kebutuhan sosial dan agama masyarakat Muslim Singapura. Wakaf dikelola di bawah manajemen kendali Majelis Agama Islam Singapura atau MUIS dan Wares Investment Pte Ltd sebagai anak perusahaan MUIS yang bertanggung jawab atas tata kelola wakaf. MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura adalah lembaga atau Dewan Agama Islam di Singapura yang terbentuk sejak adanya AMLA atau Administration pada tahun 1986. AMLA ini merupakan ketentuan atau hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Singapura. Karim 2010. 3. Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked suku perlu ditingkatkan. Jawab, yaitu dengan penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked suku perlu ditingkatkan. Terima kasih jika ada salah kata. Wassalamualaikum.